Hai guys, apa kabar kalian? Balik lagi dengan gue Tia Serjati. It's been a long time since gue nggak bikin vlog. Ya walaupun cuma ada 3 video sih baru. Tapi sebenarnya gue tuh pengen banget kayak mengabadikan momen-momen gue dan keluarga gue dalam vlog dan gue bisa simpen di YouTube, tapi kayak itu nggak mudah guys. Terakhir gue bikin vlog itu pas gue masih hamil anak kedua gue Alana, yaitu pas 8 atau 7 bulan kali ya. Video kali ini gue pengen sharing dan kasih informasi ke kalian yang mungkin membutuhkan, yaitu gimana sih pengalaman melahirkan di Dubai. Jadi sebelum kita lahiran di gue lahiran di rumah sakit Prime, namanya Prime Hospital. Dia deket airport, Dubai International Airport. Dan tentunya sebelum lahiran di sana, kita sudah tour hospital ke beberapa rumah sakit di Dubai. Tapi sebelum itu, mulai dari early pregnancy, gue check up-nya di klinik deket rumah, namanya Prime. Terus gue Prime klinik Barsha Heights. Terus di Prime sini lumayan besar kliniknya, dibagi-bagi per poli juga, ruang tunggu besar dan banyak, dan nggak begitu banyak pasiennya. Yang banyak itu paling kayak dokter anak, dokter umum, atau lab. Di obgynnya biasa aja lah, jadi kita nyaman nunggunya, bersih banget, dan pokoknya nyaman lah ya. Dan gue kan ada toddler kan, gue ada Olive kan, anak pertama gue. Jadi kalau misalnya gue kontrol, Olive selalu ikut gue, jadi dia juga nyaman dan gue nggak perlu cemas dia banyak megang-megang macam-macam, karena kliniknya bersih dan nggak rame gitu. Itu hal pertama yang gue suka sama Prime. Lalu pilihan rumah sakitnya itu ada beberapa yang kita datengin juga selain Prime, yaitu Saudi German Hospital. Ini rumah sakit terdekat dari rumah gue sebenarnya. Dan at first kita emang rencananya lahiran di sini aja, dan kita udah searching kayak dokternya siapa, terus review-reviewnya gimana. Banyak juga sih yang rekomenin di lahiran di Saudi Jerman. Dan rumah sakit ini tuh rumah sakit besar banget, terus kayak bagus juga. Tapi gue agak shock pas datang, dan waktu itu udah dapet appointment sama dokternya pas kita datang, tapi gue nggak serak, dan nggak sampai kita masuk ketemu dokternya kita sudah putuskan nggak jadi di situ, dan ya udah nggak bisa lahiran di situ juga. Karena Saudi Jerman tuh dia kayak di lantai dasar, polinya tuh kayak jadi satu, jadi ada hall panjang, dan di situ ngumpul kayak ya dibagi sih, misalnya dentist, obgyn, pediatrik dan lain-lain, tapi dalam satu hall. Dan waiting roomnya itu dia di hall itu, jadi bisa bayangkan bagaimana ramenya dan kurang nyaman gitu. Sedangkan gue selalu bawa Olive kalau kontrol adik bayi gitu kan. Dan dari ada temen apartemen gue, dia cerita, jadi dokter yang mau gue datengin kemarin itu dokternya dia juga hamil tuh waktu itu, barengan gitu duluan gue. Tapi dan dia mau lahiran di Saudi Jerman juga. Dan dia cerita emang Saudi Jerman tuh selalu rame, mau weekend mau weekdays, emang keadaannya seperti itu. Dan waktu itu Ricky juga pernah ke poli gigi, ke dentist di Saudi Jerman, dan itu weekdays dan itu juga rame. Jadi kita urungkan niat
kita untuk kontrol dan lahiran di situ. Untuk biaya Saudi Jerman itu start from 12.500 dirham untuk normal delivery, dan kalau nggak salah untuk sesariannya 20.000 gitu. Itu sangat affordable untuk rumah sakit yang bagus dan besar banget. Itu termasuk affordable lah kalau di Dubai gitu. Lalu kita sempet ke Al Zahra Private Hospital. Dari namanya udah private ya. Dan memang benar kayak dia itu rumah sakitnya lebih berasa private, besar, nyaman, bagus, sepi kayak gitu. Tapi memang dia mahal. Dia 15.000 minimum 15.000 dirham untuk normal delivery, dan kalau nggak salah 25.000 untuk sesarian. Oke, kita tampung, kita suka, tapi waktu itu gue belum research untuk dokter. Lalu lalu kita ke King's College Hospital di Dubai Hills. Ini agak jauh sih dari rumah, tapi kayaknya rumah sakitnya bagus, dan memang benar so far ini rumah sakit paling bagus yang kita datengin. Maksudnya kalau dari fasilitas lingkungan ya, lingkungan juga sepi, bagus lah gitu. Tapi memang ini yang paling mahal yang kita kunjungin. Paling mahalnya 16.000, dia start 16.000, sesarnya gue lupa, kayak sekitar 25.000-an juga atau 27.000 gitu. Nah, udah sampai. Jadi ini pertama kalinya gue ganti dokter. Ada review bagus dokter di cabang kliniknya Medcare. Ini cabang klinik ya, bukan hospital. Jadi selain dia punya beberapa cabang hospital, dia punya cabang klinik-klinik kecil. Dan ada dokter yang nggak jauh dari rumah di Discovery Gardens kalau nggak salah nama kompleknya. Lalu kita sempet udah sekali ke sana. Dokternya sih oke-oke aja, cewek juga. Di sini entah kenapa rata-rata obgyn tuh cewek, banyak juga yang cowok. Tapi yang gue baca reviewnya, entah kenapa rata-rata orang ya reviewin si dokter-dokter cewek, ya mungkin karena Arab kali ya. Lalu gue udah nih ke dokter di Medcare ini, tapi ya dokternya nggak ada masalah, so far so good. Waktu itu PR gue adalah hanya mentransfer medical record gue dari Prime ke si Medcare ini. Tapi gue nggak serak sama kliniknya. Jadi kayak gue harus, kalau gue mau sama dokter ini kan gue harus check up di klinik itu terus kan. Sedangkan klinik itu tuh kecil, kliniknya kecil, waiting roomnya juga kayak cuma ada 1 atau 2. Ya udah. Nah untuk dia ya di Medcare ini dia start from 13.000 untuk normal delivery, dan kalau nggak salah 20.000 untuk 20.000 atau 21.000 untuk sesarian. Lalu ya udah akhirnya Medcare nggak jadi. Lalu terakhir itu malah si Prime Hospital, karena kita tuh sama sekali dari awal nggak mau lahiran di Prime ini karena jauhnya itu sekitar 25 menit non tol, mungkin 20 menit tol gitu ya. Lalu akhirnya ada di mana kita mikir kayak, oh tour aja deh, coba aja deh ke sana. Karena ya kita pikir-pikir, kita aja di Jakarta ke rumah sakit juga setengah jam, bahkan macet bisa sejam kayak gitu kan. Akhirnya kita coba nih ke rumah sakitnya si Prime, karena dia budget udah oke, dokter udah oke. Gue juga males dong ganti-ganti dokter ya kan. Ya udah akhirnya coba ke rumah sakitnya, dan surprisingly kayak gue suka. Dari semuanya gue suka si Prime ini. Ya dari semuanya tuh, semua faktor dan pertimbangan, akhirnya jatuh ke Prime. Karena rumah sakitnya dia nggak besar, termasuk kecil malah ya. Tapi dan dia rumah sakit umum sebenarnya, bukan women and children. Tapi lingkungannya sangat-sangat kondusif untuk kita yang mau melahirkan gitu. Kayak nggak rame, nyaman.
nggak bising. Waktu gue cross check mengenai kondisi pandemi ini ke dokter gue, yang gue seneng dokter gue nggak ngerti sih kalau di Dubai dokter lain gimana, tapi dokter gue yang gue seneng dokter gue ini ya dia udah menenangkan gue, kayak apapun yang terjadi saya pasti ngelahirin kamu, kata dia gitu. Mau kamu positif nanti dan kondisi kamu gimana, saya tetap ngelahirin kamu gitu. Dan gue nggak ngerti kalau di Indonesia gimana. Ya sudah. Apa cide? Oh, ini Alana sudah bangun nih. Ini Alana nih. Jadinya sudah begini nih. Nah, terus apa lagi ya? Kalau di Prime biayanya 13.000 di pokoknya so far yang paling murah malah si Saudi Jerman ini. Makanya sebenarnya makanya mungkin kenapa dia rame banget kali ya, karena bagus dan murah gitu. Iya ya. Wow, what color are they? Red, blue, and what? The other one? Purple. Nah, lalu apa ya yang perlu diperhatikan itu ya, kalau menurut gue sih kenyamanan kalian gimana nih di saat pandemi. Kalau masalah budget, gue udah sebutin dari tadi beberapa rumah sakit ini, apalagi yang mungkin rumah kalian ada di sekitaran rumah gue juga. Kalau rumah sakit yang kalau si Prime ini malah masuknya ke Old Dubai kan, tapi ya untuk rumah sakit lain yang di sekitar sana gue nggak tahu. Oh iya, ada satu lagi, gue ke Mediclinic ini yang gue datengin ini yang Parkview yang daerah Barsha. Ada satu yang banyak banget orang yang rekomenin sebenarnya, Mediclinic City Hospital. Kayaknya dia daerahnya downtown ke sana ya, daerah-daerah sana lah ya, gue nggak gitu hafal. Biayanya sama, 2 cabang ini start from 13.000, rata-rata segitu sih. Apa namanya ya gitu sih, kalau gue merhatiinnya kenyamanan di saat kontrol, karena pandemi ini nggak tahu kapan berakhir, kita nggak bisa nunda kontrol dong. Jadi kayak kalau bisa kontrol ya sesuai jadwal aja. Lalu budget tergantung insurance kalian. Kalau insurance gue tuh dia nggak ada budget normal berapa, sesar berapa, jadi dia budgetnya sekian, dan jadi mau sesar mau normal ya udah budgetnya segitu gitu. Nah, ada beberapa rumah sakit yang nggak cukup gitu loh, kayak si King's Hospital itu gue suka di situ, tapi untuk sesarnya nggak cukup, dan gue takut nanti takut tuh kemarin kayak aduh kalau sampai sesar gimana, kalau bisa jangan nombok. Jadi yang emang budget keduanya masuk aja gitu. Lalu PCR wajib. Terus apa lagi ya? Dan di sini rata-rata semalam. Gue nggak ngerti karena COVID atau enggak. Kayaknya sih enggak. Kayaknya memang di Dubai kalau lo nggak ada masalah dengan jahitan lo, dengan apa pendarahan apa segala macam, lo normalnya semalam doang kok. Dia nggak ditahan-tahan, nggak ada paket-paket tertentu. Ternyata di sini tuh kalau dibilang misalnya minimum 13.000 gitu, 13.000 dirham, dan lo nggak ada macam-macam, ya udah beneran segitu apa namanya billingnya. Tapi memang tambahannya bukan teks, bukan apa, tapi obat yang nggak di cover sama asuransi kita, sama PCR rata-rata nggak di cover di sini. Gitu aja sih. Apalagi ya, udah sih gitu aja sih. Nanti next video mungkin kita bisa omongin perlengkapan bayi di sini, nyarinya di mana yang affordable dan apa ya, dan lain-lainnya lah ya. Oke deh guys, kita pamit dulu ya, mau masak nih, mau makan siang. Bye bye Alana, bye bye.